Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue di tutorial statistika yang seru ini. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu uji statistik yang mungkin bagi sebagian dari lo masih agak asing, yaitu uji tanda atau sign test. Tenang aja, tutorial kali ini bakal dibikin sesimpel mungkin biar lo pada paham. Jadi oke, sebelum kita mulai, gue mau jelasin dulu apa sih uji tanda itu. Uji tanda adalah uji statistik non-parametrik yang simple banget. Dia digunakan untuk menganalisis data berpasangan dengan cara yang sederhana. Yang unik dari uji ini adalah dia cuma peduli sama arah perbedaannya doang, positif atau negatif. Makanya dinamain uji tanda. Jadi, bukan besarnya perbedaan yang penting, tapi arah perbedaannya. Kapan sih kita perlu pakai uji tanda? Nah, ini dia situasinya. Pertama, lo punya data berpasangan seperti nilai pretest dan post-test atau berat badan sebelum dan sesudah diet. Kedua, data lo nggak memenuhi asumsi normalitas, jadi lo nggak bisa pakai uji T. Ketiga, variabel lo minimal berskala ordinal, artinya bisa dibandingkan, lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Dan keempat, lo pengen analisis yang simple dan straightforward. Keunggulannya, simple banget. Nggak perlu distribusi normal, nggak perlu asumsi-asumsi ribet, tapi ya jelas ada kelemahannya, yaitu kurang powerful dibanding uji Wilcoxon atau uji T. Yuk, kita lihat contoh kasusnya biar lebih jelas. Misalnya, seorang peneliti pengen tahu apakah ada perbedaan nilai ujian sebelum dan sesudah metode belajar, baru diterapkan pada 10 mahasiswa. Pertanyaannya, apakah metode belajar baru ini berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian para mahasiswa? Ini adalah contoh yang tepat untuk uji tanda, karena kita punya data berpasangan, dan kita hanya ingin tahu apakah nilai cenderung naik atau turun. Nah, ini dia data nilai ujian 10 mahasiswa, sebelum dan sesudah metode belajar baru diterapkan. Kita bisa lihat bahwa ada yang nilainya naik, ada yang turun, dan ada juga yang tetap. Tugas kita sekarang adalah menentukan apakah kenaikan atau penurunan ini signifikan secara statistik. Untuk itu, kita perlu melakukan uji tanda. Oke, sekarang kita mulai langkah-langkah uji tanda. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis 0, on 0, kita adalah tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah, atau median perbedaan sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif, HD1, kita adalah ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah, atau median perbedaan tidak sama dengan 0. Kita juga bisa pakai hipotesis terarah, misalnya nilai sesudah lebih besar dari nilai sebelum. Tapi dalam contoh ini kita pakai hipotesis dua arah. Langkah kedua, tentuin alfa atau tingkat signifikansi. Di sini kita pakai alfa 0,05 atau 5%, yang merupakan standar dalam kebanyakan pengujian statistik. Ini artinya, kita nerima risiko 5% untuk salah nolak H0, padahal H0 benar. Semakin kecil alfa, semakin ketat pengujian kita. Kita hitung perbedaan antara nilai sesudah dan nilai sebelum untuk setiap mahasiswa. Caranya gampang, tinggal kurangi aja. Nilai sesudah kurangi nilai sebelum. Misalnya untuk mahasiswa A, 75 kurangi 65 sama dengan 10. Untuk mahasiswa B, 80 kurangi 70 sama dengan 10, dan seterusnya. Perbedaan ini yang akan kita analisis lebih lanjut. Langkah keempat, kita kasih tanda pada perbedaan yang udah kita hitung. Kalau perbedaannya positif, kita kasih tanda plus. Kalau negatif, kita kasih tanda minus. Dan kalau perbedaannya 0 seperti pada mahasiswa 1, kita abaikan. Ini penting karena dalam uji tanda, kita cuma peduli sama arah perbedaannya, bukan besarnya. Lihat dalam tabel, ada 7 tanda plus, 2 tanda minus, dan 1 perbedaan yang diabaikan karena nilainya 0. Langkah kelima, kita hitung jumlah tanda positif dan negatif. Dari data kita, ada 7 tanda positif, N plus sama dengan 7, dan 2 tanda negatif, N minus sama dengan 2. Total tanda adalah 9, tidak termasuk data mahasiswa I yang perbedaannya 0.
Jumlah tanda ini akan kita gunakan untuk menentukan statistik uji. Langkah ke-6, kita tentukan nilai terkecil antara jumlah tanda positif dan jumlah tanda negatif. Ini akan menjadi statistik uji kita. Jadi, S sama dengan minimum dari N plus dan N minus. Minimum dari 7 dan 2 adalah 2. Nilai S inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai kritis. Ini langkah ke-7, kita bandingkan nilai S dengan nilai kritis dari tabel uji tanda. Untuk N di akar 9 dan alfa, 0,05 untuk uji dua arah, nilai kritis dari tabel adalah 1. Karena S ialah 2 lebih besar dari nilai kritis 1, maka kita gagal tolak hipotesis 0. Langkah ke-8 atau terakhir, kita ambil keputusan. Karena S sama dengan 2 lebih besar dari nilai kritis 1, kita gagal tolak hipotesis 0. Kesimpulannya, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara nilai ujian sebelum dan sesudah metode belajar baru diterapkan pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun secara deskriptif kita melihat ada 7 mahasiswa yang nilainya naik dan hanya 2 yang turun, tetapi secara statistik perbedaan ini belum cukup signifikan, mungkin karena ukuran sampel kita yang kecil. Swing, perlu diketahui, untuk sampel besar dengan N lebih dari 25, kita bisa pakai pendekatan normal. Rumusnya adalah Z sama dengan nilai mutlak dari N plus dikurangi N minus, kemudian dikurangi 1, semuanya dibagi dengan akar dari N. Misalnya, jika N plus sama dengan 20, N minus sama dengan 10, total N sama dengan 30, maka Z sama dengan nilai mutlak dari 20 dikurangi 10, kemudian dikurangi 1, semuanya dibagi dengan akar 30. Jadi, Z sama dengan 9 dibagi 5,48, yang hasilnya sama dengan 1,64. Nilai Z ini kita bandingkan dengan Z tabel. Jika nilai mutlak Z lebih besar dari Z tabel, kita tolak hipotesis 0. Contoh implementasinya adalah ini menunjukkan data sebelum dan sesudah mahasiswa menggunakan metode belajar baru. Ada 10 data mahasiswa. Untuk melihat kesimpulannya, kita pencet analyze. Setelah itu non-parametric test. Setelah itu pencet legacy dialog. Setelah itu klik to related sample. Variabel test pair-nya, variabel 1 kita masukkan sebelum, variabel 2 kita masukkan sesudah. Test type-nya jangan lupa diganti dengan sign karena kita menggunakan uji tanda. Kita klik OK. Di sini telah muncul kesimpulannya. Frekuensi negatif difference 2, positif difference 7, tesnya 1. Totalnya 10. Ini mewakili 10 mahasiswa. Tes statistiknya sesudah dan sebelum 0,180, yang artinya berdasarkan hasil uji tanda p-value 0,180 lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak. Artinya tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah metode belajar baru diterapkan. Meskipun secara deskriptif terlihat ada kecenderungan peningkatan nilai, 7 dari 10 mahasiswa mengalami kenaikan nilai, namun perbedaan ini belum cukup signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Sekian, terima kasih.